10 faktor resiko dan pemicu autoimun yang perlu diketahui wanita. Pernah nggak terpikir, kenapa sih penyakit autoimun itu jauh lebih sering ditemukan pada wanita dibandingkan pria? Halo, saya Dr. Erta, spesialis jantung di Klinik Kiera. Dan dalam praktek saya sehari-hari, saya cukup sering mendampingi pasien dengan penyakit autoimun yang kemudian juga mengalami gangguan pada kesehatan jantungnya. Secara medis, penyakit autoimun yang sistemik itu memang dapat meningkatkan peradangan kronis yang berkaitan dengan risiko gangguan pada pembuluh darah. Analogi sederhananya, autoimun itu ibarat sistem keamanan rumah yang keliru membaca situasi. Niatnya itu melindungi diri dari maling, tapi karena salah paham, dia justru merusak furniture dan dinding rumah sendiri. Karena itu, penting bagi wanita untuk memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko atau memicu kekambuhan agar kesehatan jantungnya pun tetap terlindungi. Faktor pertama yang perlu kita pahami adalah kombinasi genetik, kromosom X, dan jenis kelamin. Secara biologis, wanita itu cenderung memiliki respon imun yang berbeda dan pada kondisi tertentu itu lebih aktif dibandingkan pria. Yang ikut menjelaskan mengapa hampir 80% penderita autoimun adalah wanita. Anggap aja ini sebagai bawaan pabrik yang membuat sistem pertahanan tubuh wanita itu lebih waspada. Sehingga jika ada riwayat keluarga yang terkena, radar kewaspadaan kita terhadap kesehatan itu harus dipasang lebih tinggi daripada orang lain. Masuk ke faktor kedua, yaitu pengaruh hormonal sejak masa pubertas. Siklus bulanan, kehamilan, hingga menopause itu dapat mempengaruhi kerja sistem imun. Hormon seks seperti estrogen itu memiliki hubungan yang erat dengan sel-sel pertahanan tubuh kita. Sehingga fluktuasi hormonal yang tajam pada orang yang memiliki kerentanan genetik itu dapat berperan dalam munculnya gejala atau kekambuhan penyakit. Jadi, saat masa transisi hormonal tersebut, sangat penting bagi wanita untuk menjaga kondisi tubuh agar sistem imun itu tidak mudah terprovokasi oleh perubahan internal ini. Ketiga, penggunaan obat-obatan jangka panjang atau suplemen tertentu tanpa pengawasan medis juga patut diperhatikan karena beberapa zat itu dapat memicu reaksi imun yang tidak diinginkan. Ada kondisi yang disebut sebagai drug-induced lupus, di mana obat tertentu itu memicu gejala yang mirip autoimun pada orang-orang yang rentan secara biologis. Oleh karena itu, jangan pernah mengkonsumsi obat keras atau produk kesehatan yang tidak jelas kandungannya hanya karena testimoni dari media sosial. Sebab tubuh kita itu adalah laboratorium yang sangat sensitif terhadap zat asing. Faktor keempat adalah paparan lingkungan seperti polusi udara, pestisida, hingga pelarut kimia tertentu yang sering kita temui di kehidupan perkotaan. Bahan-bahan toksik ini jika masuk ke tubuh secara terus-menerus itu dapat memicu stres oksidatif dan gangguan regulasi pada sistem imun kita. Pada orang yang rentan, paparan lingkungan ini bisa menjadi tombol yang menyalakan peradangan kronis sehingga sistem imun itu mulai kesulitan membedakan mana kawan, mana lawan di dalam sel tubuh kita sendiri. Kelima, masalah yang sangat umum di Indonesia namun sering disepelekan adalah kekurangan vitamin D yang sebenarnya berperan penting sebagai imunomodulator. Sekitar 70% orang Indonesia itu kekurangan vitamin D. Vitamin D bukan sekedar untuk kekuatan tulang, tapi juga bertindak seperti pengawas yang ngatur agar sistem imun itu bekerja sesuai porsinya dan tidak ugal-ugalan. Kadar vitamin D yang rendah itu banyak dikaitkan dengan peningkatan risiko aktivitas penyakit autoimun. Sehingga memastikan kebutuhan nutrisi ini terpenuhi adalah langkah awal yang cerdas untuk menjaga keseimbangan pertahanan tubuh kita. Keenam adalah kondisi mikrobioma usus yang tidak seimbang atau yang biasa disebut sebagai dysbiosis. Karena ternyata pusat pertahanan tubuh kita itu sebagian besar berada di saluran cerna. Jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan yang mengganggu keseimbangan bakteri baik, dinding usus itu bisa mengalami peningkatan permeabilitas atau gangguan pada barriernya. Nah, kondisi ini membuat sistem imun itu lebih mudah teraktivasi oleh zat-zat yang seharusnya tetap berada di dalam usus, sehingga bisa memicu peradangan sistemik yang berdampak luas ke seluruh tubuh kita. Ketujuh, kita harus bicara soal stres kronis dan kurang tidur yang di zaman sekarang itu sering dianggap sebagai lencana dari produktivitas. Padahal ini tuh berbahaya bagi regulasi imun. Kurang tidur itu mengganggu hormon stres dan mekanisme pembersihan
kebersihan sel, yang pada orang rentan itu bisa memperburuk peradangan atau memicu kekambuhan gejala autoimun. Tidur itu bukan sekedar waktu istirahat, melainkan waktu bagi sistem imun untuk melakukan kalibrasi ulang agar keesokan harinya dia bisa bekerja dengan lebih presisi dan tidak mudah salah sasaran. Kedelapan adalah masalah obesitas, terutama penumpukan lemak visceral di area perut yang secara medis itu bertindak sebagai pabrik peradangan aktif di dalam tubuh kita. Sel lemak yang berlebih ini terus-menerus mengeluarkan sinyal inflamasi yang tidak hanya mengganggu metabolisme dan kesehatan jantung, tapi juga berkontribusi pada disregulasi sistem imun. Nah, mengontrol berat badan itu bukan sekedar soal penampilan, melainkan upaya krusial untuk menurunkan beban peradangan kronis agar sistem imun tidak berada dalam kondisi yang tegang sepanjang hari. Faktor kesembilan adalah infeksi kronis atau berulang yang dapat membuat sistem imun itu terus-menerus teraktivasi tanpa henti. Dalam medis, kita mengenal istilah molecular mimicry, di mana struktur dari virus atau bakteri itu menyerupai protein di tubuh kita sendiri. Sehingga sistem imun yang awalnya itu ingin membasmi kuman justru ikut bereaksi terhadap jaringan sehat. Nah, inilah alasan mengapa kita tidak boleh menyepelekan infeksi yang sering kambuh, karena setiap pertempuran yang lama akan meninggalkan jejak kelelahan pada sistem pertahanan tubuh kita. Contohnya apa nih infeksi kronis berulang yang bisa memicu hal tersebut? Misal, giginya itu bolong, gusinya bengkak. Nah, itu adalah pabrik kuman yang bisa terus-menerus memicu sistem imun kita. Atau sering ada radang tenggorokan atau skabies ya, itu kan suka gatal-gatal di garuk, infeksi. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab kenapa sistem imun itu menjadi kacau. Ke-10 adalah paparan asap rokok, di mana bagi banyak wanita di Indonesia, resikonya itu sering datang dari asap rokok orang lain di sekitar mereka atau perokok pasif. Zat kimia dalam asap rokok itu bersifat sangat toksik dan berkaitan erat dengan peningkatan risiko beberapa penyakit autoimun serta pembentukan autoantibodi. Menghirup asap rokok lingkungan itu tetap berbahaya karena dapat memicu stres oksidatif yang menjadi pintu masuk bagi kekacauan respon imun yang merugikan pembuluh darah di jantung kita. Ingat ya ibu-ibu sekalian, faktor risiko yang saya sebutkan tadi itu jarang sekali berdiri sendiri, melainkan seringkali saling menumpuk dan memperberat kondisi satu sama lain. Bayangkan ya, jika seseorang itu sudah punya obesitas, sering terpapar asap rokok, kurang tidur karena stres, dan pada saat yang sama membiarkan infeksi gigi berlubang atau radang gusi bertahun-tahun tidak dibereskan. Nah, semua ini bisa menjadi badai yang sempurna yang membebani sistem imun sehingga akhirnya terjadi kekacauan di pertahanan tubuh kita. Dan begitu api peradangan itu sudah menyala, akan jauh lebih sulit untuk memadamkannya daripada mencegahnya sejak dini. Jika tanda-tanda autoimun ini sudah mulai muncul, kita harus bekerja sama untuk meredam peradangannya semaksimal mungkin agar tidak terjadi komplikasi ke pembuluh darah atau jantung di masa depan. Melindungi kesehatan imun Anda adalah investasi terbaik untuk memastikan jantung Anda itu tetap berdetak kuat hingga hari tua nanti. Kalau menurut teman-teman informasi ini penting untuk sesama wanita hebat, silahkan ya share video ini agar lebih banyak orang yang waspada. Kira-kira dari faktor resiko yang tadi saya sudah bahas, mana nih yang paling pengen ibu-ibu perbaiki lebih dulu? Yuk kita diskusi di kolom komentar.